Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak dikenal dengan Nazi Jerman? Iya, kita kenal sebagai suatu gerakan yang sangat mengerikan, suatu era-era yang sangat mengerikan dan menakutkan sekali. Bahkan penduduk dunia pun takut sekali dengan kata-kata yang terdapat unsur Nazi atau Hitler di situ. Tapi tahukah teman-teman semuanya bahwa pada zaman Nazi, yaitu sekitar tahun 1920-an, terdapat ilmuwan yang bernama Hermann Sorgel, atau kita sebut Pak Herman gitu ya. Pak Herman, dia itu menginspirasi bahwasannya ya, di Laut Mediterania, kan kita tahu Laut Mediterania ini kan laut yang bentuknya kayak kolam gitu ya, kayak kolam, terus di sono di sisi barat itu kayak ada muara yang bisa mengalir ke Samudra Atlantik. Muara itu adalah Selat Gibraltar. Pak Herman ini menginspirasi atau teringat bahwasanya dulu terdapat teori krisis salinitas Messina, yaitu krisis air ya yang menyebabkan naiknya daratan atau turunnya permukaan yang sebagian di tepi pantai Laut Mediterania ini, sehingga mewujudkan Laut Mediterania terkepung layaknya kolam gitu, terpisah dari Samudra Atlantik. Ada 5 sampai 6 juta tahun yang lalu ya. Maka Pak Herman itu ingin membuat hal yang kayak gitu lagi dengan tujuan benua Eropa dan benua Afrika itu menjadi satu, yaitu Eurafrika. Ya, memang proyek ini tidak realistis dan ambisius sekali, tetapi di negara Jerman itu sangat populer dengan adanya impian atau proyeknya Pak Herman ini, di mana dia mencetuskan bahwa untuk membuat atau untuk mengeringkan Laut Mediterania ini harus dibuat dua bendungan. Pertama di Selat Gibraltar yang ada di sini, dan yang kedua di antara Semenanjung Sisilia Italia dan Semenanjung Tunisia ini. Jadi ada dua bendungan besar, dan Pak Herman harus mengajukan proposal proyek ini dengan sangat rinci dan sangat detail. Bendungan ini dibuat dengan tinggi 300 meter dan lebarnya harus 2,5 km. Rencananya sebagian besar daratan digunakan untuk pertanian dan pemukiman baru. Daratan yang tadinya itu lautan akan dibuatkan kayak jadi lahan pertanian dan pemukiman baru. Pembangunan bendungan itu selain digunakan untuk membendung, juga digunakan untuk sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, di mana proses konversi air menjadi listrik itu kan akan berdampak pada mengurangi permukaan air laut. Jadi selain membendung, air laut itu juga akan habis digunakan untuk konversi tenaga listrik itu. Jadi proyek ini menurut Pak Herman sangat membantu. Tetapi Pak Herman dibully habis-habisan, kan pada saat itu kan Nazi juga dibully gitu kan. Termasuk proyeknya Pak Herman ini dibully habis-habisan sama peneliti, bahwasanya kalau proyek ini tidak akan terwujud sampai saat ini karena efeknya itu besar banget. Itu efeknya akan mengubah arus teluk, membuat suhu turun drastis, dan sebagian wilayah Eropa itu akan kehilangan komoditas pertanian lokal. Tambah lagi, alasan yang paling logis adalah pembangunan dua bendungan itu tidak cukup, harus dibangun juga suatu sodetan yang bisa mengarah ke Gurun Sahara atau beberapa bagian daratan Afrika sebelah utara. Jadi air-air yang ada di Laut Mediterania itu kalau ingin kering, selain dibendung itu harus disodet atau dibelokkan arahnya menuju ke Gurun Sahara dan sebagian bagian Afrika yang utara ini. Terus sampai tahun 1952 Pak Herman meninggal dan proyek ini tinggal kenangan dan hanya menjadi utopia saja. Hore! Karena ya kita tahu bahwasanya proyek ini sangat tidak realistis dan begitu ambisius. Ya efeknya itu sangat besar sekali kalaupun proyek ini jadi, di mana daratan baru yang muncul yang tadinya itu lautan, harapannya pengen jadi lahan pertanian, tapi menurut peneliti akan jadi daratan garam atau cuma ya tanah kosong gersang yang mengandung garam aja. Begitu ya, walaupun Pak Herman sudah meninggal, proyek ambisius ini tetap terabadikan dalam nama proyek Atlantropa.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.